Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kondisi perekonomian di daerahku. Pernahkah kalian memerhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah bersiap ke tempat kerja. Bahkan, mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya, di pagi hari, aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yuk, kita pelajari bersama. Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat-tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Berikut beberapa contoh aktivitas di masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat. Macam-macam aktivitas ekonomi. Tahukah kamu apa itu aktivitas ekonomi masyarakat? Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat beragam. Apa itu? Yuk kita bahas. 1. Pertanian. Indonesia adalah negara agraris, karena sebagian masyarakat Indonesia mempunyai usaha di bidang pertanian. 2. Perkebunan. Perkebunan adalah suatu usaha penanaman lahan dengan tanaman atau tumbuhan. Hasil perkebunan banyak digunakan untuk dijual kembali dan untuk keperluan ekspor sehingga menambah devisa negara. 3. Peternakan. Peternakan adalah suatu kegiatan untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan tertentu yang dapat diambil manfaatnya. 4. Perikanan. Perikanan adalah usaha memelihara dan membudidayakan ikan. Nah, perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perikanan darat memelihara ikan di perairan darat, yang kedua perikanan laut yaitu menangkap dan membudidayakan di pantai. 5. Perindustrian. Industri merupakan suatu usaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya membuat makanan atau baju. 6. Pertambangan. Nah, kegiatan ini yaitu kegiatan menambang SDA yang terdapat pada suatu daerah, contohnya tembaga, emas, timah, del. 7. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan dapat barang dari pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian. 8. Jasa dan layanan. Jasa adalah dengan cara memberikan pelayanan. Contohnya jasa transportasi seperti ojek, dokter, guru, del. Ekonomi. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan menggunakan atau menghasilkan hasil produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang melakukan ini disebut juga sebagai konsumen. C. Pengaruh kondisi alam, geografis, terhadap aktivitas manusia. 1. Dataran tinggi dan pegunungan. Lokasinya berada di wilayah perbukitan atau pegunungan. Kondisi udara yang sejuk menyebabkan wilayah ini menjadi tempat yang cocok sebagai wilayah pertanian dan peternakan. 2. Dataran rendah. Wilayah dataran rendah biasanya berkembang menjadi sebuah perkotaan. Hal ini disebabkan suhu udara di dataran rendah tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin sehingga banyak orang yang nyaman untuk tinggal di sana. 3. Pantai. Secara geografis, pantai berbatasan dengan laut, di mana di laut terdapat berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Mayoritas masyarakatnya beraktivitas di laut sebagai nelayan. D. Faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. 1. Sarana dan prasarana, untuk mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan sumber daya alam di suatu tempat ke tempat lain. 2.
Sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam di berbagai wilayah Indonesia. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. 3. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor tenaga kerja yang akan mengelola semua sumber daya alam yang tersedia. Tenaga kerja yang kompeten dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam daerah. Teknologi, berbagai bentuk aktivitas ekonomi masyarakat mengalami banyak kemajuan dilihat dari segi teknologinya. Dahulu, padi hanya bisa dipanen 6 bulan sekali, sekarang sudah ada padi yang berumur 70 hari sudah siap panen. Demikianlah materi tentang kondisi perekonomian di daerah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.